Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pujian dan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perannya mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah, terutama di Gaza. Trump menyebut Prabowo sebagai sahabatnya yang punya peran luar biasa. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Trump dengan jelas menyebut Presiden Prabowo mempunyai peran dalam perdamaian di Timur Tengah. Trump pun berharap agar perdamaian di kawasan negara Timur Tengah terus menguat. That also includes the end of the war in Gaza. We've signed a very strong agreement. We have 59 countries involved, and we have numerous of them right here at this table. Like, as an example, Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia, for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. Sementara itu, Presiden Prabowo mendukung keterlibatan Amerika Serikat di kawasan ASEAN, termasuk dalam upaya memediasi konflik Thailand dan juga Kamboja. KTT ke-47 ASEAN mengangkat tema Inclusivity and Sustainability. Pada momen pembukaan KTT, Prabowo bersama dengan pemimpin negara ASEAN lainnya menandatangani deklarasi penerimaan Timur Leste sebagai anggota ASEAN yang ke-11. Prabowo juga menghadiri rangkaian konferensi lainnya, yakni KTT ASEAN Jepang, KTT ASEAN India, dan KTT ASEAN Amerika Serikat. Ladies and gentlemen. Baik, bagus, baik. We support continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States. And we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara gamblang memuji Presiden Prabowo Subianto karena dianggap mempunyai peran penting dalam perdamaian di Gaza. Apakah dampak pujian Trump ini terhadap diplomasi bagi Indonesia dan kelangsungan Gaza? Pagi ini kita akan bahas dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Assalamualaikum Prof, apa kabar? Baik, waalaikumsalam, sehat ya. Alhamdulillah sehat Prof. Prof, belakangan ini Presiden Trump kan senang sekali memuji Presiden Prabowo dan menyebut bahwa Presiden Prabowo berperan besar dalam upaya perdamaian di Gaza. Nah, dari sudut pandang Anda Prof, bagaimana Anda melihat pernyataan tersebut, khususnya untuk konteks diplomatik sejauh ini? Ya, pertama yang perlu kita pahami adalah pernyataan dari Presiden Trump ini bukan sekedar pernyataan ya. Tetapi saya melihat ada 3 hal penting ada pernyataan ini. Pertama adalah Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk Islam terbesar di dunia, itu sampai hari ini masih belum mengakui Israel sebagai sebuah negara. Dan Indonesia membuat kondisi persyaratan kita akan mengakui Israel apabila Palestina dimerdekakan. Oleh karena itu, posisi ini sangat strategis dan Trump sangat tahu bahwa tanpa Indonesia ini perdamaiannya akan sulit untuk ditembus seperti itu. Hal yang kedua adalah saya melihat bahwa memang ada keinginan besar dari Israel untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Indonesia dan itu dilakukan melalui Amerika Serikat. Dan kita menggunakan bargaining chip ya untuk mengatakan bahwa kita akan mengakui Israel tapi dengan catatan Israel harus mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Ini juga menurut Trump saya rasa ini sangat penting. Bahkan yang ketiga, Steve Witkoff waktu dia membuat proposal perdamaian di Gaza yang disebut sebagai 20 poin proposal Trump,
eh, saya yakin beliau itu berkonsultasi dengan banyak kepala pemerintahan, kepala negara, terutama di Timur Tengah, lalu kemudian mungkin Eropa, dan kemudian negara-negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia. Eh, Indonesia itu salah satunya, dan Indonesia memberikan pemikiran-pemikiran sebagaimana terefleksi dalam pidato Bapak Presiden pada waktu Majelis Umum PBB, sehingga support dari Indonesia ini sangat penting bagi Trump untuk bisa mengajukan proposal ini ke Netanyahu, Israel maupun ke Hamas. Dan ini sudah dilakukan. Dan terakhir, eh, peran strategis dari Indonesia adalah sebagaimana disampaikan oleh Presiden pada waktu pidato, yaitu akan menyumbang 20.000 bahkan lebih pasukan untuk masuk dalam ISF, International Stabilization Force. Sementara kita tahu Amerika Serikat hanya berkomitmen akan mengirim hanya sampai 200 pasukan. Sementara di negara-negara Timur Tengah kita masih belum tahu, tapi saya tidak yakin sebesar Indonesia. Sehingga ini sangat penting. Nah, oleh karena itu dampak dari apa yang disampaikan oleh Trump, apresiasi terhadap Presiden Prabowo, adalah Indonesia akan punya peran yang sangat sentral dalam mengawal nantinya kemerdekaan dari Palestina. Saya berharap Bapak Presiden, saya tidak tahu apakah masih ada pertemuan dengan Presiden Trump, bisa mendorong agar pertama segera dibentuknya ISF supaya gencatan senjata ini bisa terus terjaga, terpelihara. Yang kedua adalah menurunkan ISF, International Stabilization Force. Dan Indonesia, kita menurut Bapak Presiden sudah siap pasukan TNI kita untuk segera masuk ke sana, bahkan juga membuka berbagai bantuan termasuk gelaran rumah sakit darurat yang akan ada di Gaza untuk mengobati para rakyat sipil yang ada di Gaza. Dan terakhir, saya berharap Bapak Presiden bisa menyampaikan pada Presiden Trump bahwa sebaiknya kepala pemerintahan transisi nantinya akan dipimpin oleh warga negara Indonesia. Dan kalau itu bisa berhasil, Bapak Presiden tentu harus mengatakan bahwa kita akan menyumbang dana, katakanlah untuk pemerintahan transisi sementara ini sebelum nanti ada dana-dana dari berbagai negara. Dan yang kedua adalah SDM, sumber daya manusia yang akan membantu siapapun yang menjadi kepala pemerintahan transisi kalau dari Indonesia. Dan tentunya kita berharap bahwa BUMN karya kita bisa masuk ke Gaza untuk melakukan rekonstruksi. Dan ini bisa menyelesaikan juga permasalahan perekonomian di Indonesia untuk merekrut banyak pekerja dan lain sebagainya. Jadi ini peran sangat strategis dari Indonesia, sudah diapresiasi oleh Presiden Trump, dan saya yakin Presiden Trump hanya salah satu kepala pemerintahan, kepala negara yang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Indonesia. Saya yakin banyak negara yang mengapresiasi, dan kita harus mengkapitalisir ya posisi ini untuk benar-benar mengawal agar Palestina bisa merdeka, seperti itu. Oke, Prof, kalau misalkan Anda bisa sampaikan bahwa ini merupakan tanda baik begitu ya, sebenarnya kontribusi yang seperti apa yang dinilai realistis untuk bisa diberikan Indonesia untuk perdamaian di Gaza? Yang realistis adalah pertama ya endorsement dari Indonesia bahwa proposal yang disampaikan Trump ini adalah proposal yang signifikan, penting, dan realistis. Buktinya adalah Presiden Trump mengundang Pak Prabowo, walaupun beliau datang ke sana, Presiden kita datang ke sana tidak menyampaikan apapun, tidak berbicara dan sebagainya, tapi kehadiran beliau sangat dibutuhkan. Sama seperti pada waktu Presiden Prabowo dalam masa genting di dalam negeri harus datang ke Cina dalam rangka hari besar di Cina. Itu bagi Presiden Xi Jinping, kehadiran Indonesia melalui Presiden Prabowo itu dianggap sangat-sangat signifikan. Jadi ini boleh dibilang mungkin endorser, tapi endorser yang sangat-sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komitmen untuk kita membantu 20.000 pasukan. Ini bukan jumlah yang kecil nih, 20.000. Tadi saya sudah
bandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya 200 orang, ini 20.000 berkali-kali. Kalau misalnya kita lihat dari jumlah yang 200, ini komitmen yang berikutnya. Dan tentu komitmen yang ketiga yang sangat-sangat kita harapkan adalah kita Indonesia bisa menyumbang kepala pemerintahan transisi dari Indonesia, dan juga nanti yang berikutnya adalah bagaimana bantuan rumah sakit darurat di Gaza. Karena ketika Presiden masih menjadi Menteri Pertahanan, beliau sudah mengirim pasukan kesehatan dari TNI untuk melakukan pengobatan bagi warga Gaza. Dan yang terakhir, saya berharap betul bahwa Bapak Presiden bisa mendorong agar BUMN kita bisa berperan di sana. Mau itu BUMN karya, BUMN yang berkaitan dengan mungkin masalah infrastruktur, kemudian juga perbankan, itu harus bisa berperan di sana. Kita harus kapitalisir. Jangan sampai nanti Bapak Presiden sudah membuat ini semua, bagaimana dunia percaya dengan Indonesia, tapi Danantara tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi menteri-menteri tidak bisa mendukung kebijakan dari Presiden. Ini yang harus dilakukan oleh para pembantu Presiden. Jangan sampai Presiden hanya berdiri sendiri dan dapat apresiasi tanpa ada follow up. Jadi ini sangat penting. Ya, jangan kita hanya berkutat di dalam saja, di dalam saja. Ini yang kita harus lakukan, dan kita berharap rekrutmen para pekerja bisa nantinya membanjiri di Gaza. Dengan demikian, ada keseganan dari Israel ketika pasukan mereka, IDF, akan melakukan serangan-serangan ke Gaza. Karena apa? Ada orang-orang Indonesia di sana. Dan mereka tentu tidak akan berani melakukan serangan-serangan terhadap Gaza apabila orang Indonesia sudah ada di sana, membanjiri di sana. Jadi ini penting sekali, satu posisi yang sangat-sangat strategis. Demikian. Oke, kalau saya tangkap berarti instruksi dari pucuk pimpinan Presiden di sini juga harus laras dengan pembantu-pembantunya ya, dalam arti di sini menteri-menterinya. Oke. Betul sekali, betul sekali. Jangan sampai menteri-menteri cuma diam saja tidak mengambil kebijakan karena takut kehilangan kursinya dan lain sebagainya. Itu tidak boleh seperti itu. Oke, Prof, kalau kita kembali lagi mengenai posisi Indonesia sejauh ini ya, Prof. Kita tahu bahwa kompleks sekali membicarakan mengenai isu di Gaza, konflik di Gaza. Kita tahu ada keterlibatan aktor besar seperti Amerika Serikat, Iran, dan juga Mesir begitu. Kalau Prof tadi menyinggung bahwa Indonesia punya peran sentral di sini, seberapa besar peluang Indonesia bisa berperan sebagai mediator yang efektif, Prof? Sekarang begini ya, kekuatan besar itu sebenarnya tumpuannya adalah Amerika Serikat. Karena tanpa Amerika Serikat, Israel tidak mungkin melakukan serangan ke Gaza. Tanpa Amerika Serikat, Israel tidak mungkin melakukan kekejaman di Gaza. Tanpa Amerika Serikat, Israel tidak mungkin akan mencaplok wilayah-wilayah Palestina. Nah, saya ambil contoh baru-baru ini, parlemen di Israel, dia akan mengesahkan rancangan undang-undang yang esensinya akan mencaplok tepi barat. Tapi apa yang dikatakan oleh Presiden Trump? Awas, jangan pernah melakukan itu, karena kalau melakukan itu, maka Amerika Serikat tidak akan mendukung apapun kebijakan dari Israel. Lalu kemudian ini sudah diulang lagi oleh Wakil Presiden Vance dan kemudian juga Menteri Luar Negeri Rubio. Jadi sudah jelas dan tegas bahwa Amerika Serikat tidak mau melakukan dukungan apabila Israel melakukan pencaplokan terhadap tepi barat. Dalam masa gencatan senjata ini, coba bayangkan, dalam masa gencatan senjata ini Israel mau berbuat seperti itu. Nah, kemudian kita tahu tanggapan dari Perdana Menteri Netanyahu, beliau minta supaya partainya tidak melakukan pengesahan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Memang ada sayap kanan yang menginginkan agar itu terjadi, tetapi Netanyahu mungkin juga paham bahwa tanpa ada dukungan dari Amerika Serikat, maka apapun kebijakan dari Israel terhadap Palestina itu akan gagal. Nah, yang kedua, yang penting kita juga perlu pahami adalah Presiden Trump sudah menyampaikan kepada Perdana Menteri Netanyahu beberapa waktu yang lalu bahwa yang Perdana Menteri Netanyahu hadapi adalah dunia melawan Israel sekarang ini. Karena coba bayangkan, 157 negara sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Lalu yang kedua, pada waktu Perdana Menteri Netanyahu menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB, banyak delegasi negara-negara itu yang walk out, menunjukkan bahwa dunia tidak sepakat dengan alasan selama ini yang diberikan oleh Israel bahwa serangan ke Gaza itu dalam rangka hak untuk membela diri. Sama sekali itu tidak benar, dan ini sudah mengarah kepada genosida atau ethnic cleansing yang kemudian dunia sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Presiden Trump mengatakan kepada Netanyahu bahwa Anda nggak punya pilihan lain pada waktu itu terkait dengan proposal 20 poin untuk menerima proposal ini. Kalau tidak, Anda akan menghadapi dunia. Jadi ini hal yang penting. Nah, sekarang peran Indonesia seperti apa? Saya berharap Bapak Presiden, karena hubungannya sudah seperti teman katakanlah antara beliau dengan Presiden Trump, maka beliau bisa mencoba melobi kepada Presiden Trump agar kepala pemerintahan nantinya adalah dari Indonesia. Kemudian kita harus membanjiri Gaza dengan warga kita, bukan menjadi human shield, tapi Israel akan segan ya kalau misalnya yang ada di Gaza nantinya adalah warga Indonesia. Mereka tidak mau melakukan serangan-serangan dengan alasan Hamas, tapi kemudian akan mengenai warga kita. Jadi mereka akan ada semacam reluctancy untuk melakukan itu. Jadi masih banyak ruang yang bisa dilakukan oleh Bapak Presiden kepada Presiden Trump, ya. Tapi dengan catatan tadi follow up, ya, ini harus dilakukan follow up apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden oleh para pembantunya. Oke, Prof, kita tangkap tadi poin-poin yang Prof sampaikan. Salah satunya adalah harapannya bahwa kepala pemerintahan transisi ini bisa berasal dari Indonesia. Kita harapkan ini semua pesannya bisa diakomodir pemerintah dan juga diimplementasikan oleh pemerintah. Terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat pagi Prof, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.